Selamat datang kembali di sesi bedah sumber kita. Halo. Kali ini kita bakal kupas tuntas bagian 3 dari buku Facts King, Good Vibes, Good Life. Yang fokusnya jadikan diri Anda prioritas ya. Betul. Kita mau gali nih, kenapa sih menurut Facts King menempatkan diri sendiri di depan itu bukan egois? Tapi justru penting buat kesejahteraan kita, gitu kan? Buat hidup yang lebih baik. Persis. Oke, langsung aja ya. Inti gagasan Facts King di sini kan soal keseimbangan. Prioritas diri itu bukan berarti jadi cuek sama orang lain. Tapi lebih ke kesadaran kalau ya kita nggak bisa memberi kalau cangkir kita sendiri kosong. Nah, itu dia. Ini soal cinta diri, tapi juga sambil terus mau bertumbuh kan? Ya, proses yang jalan bareng. Nah, langkah awal yang dia sarankan tuh lumayan dalam sih. Lihat ke diri sendiri dulu. Oh, introspeksi ya, sebelum nyalahin orang atau keadaan. Iya, dia cerita pengalamannya sendiri kan, waktu karyanya dipakai orang tanpa izin. Yang di media sosial itu. Tapi reaksinya dia malah bikin dia jadi kelihatan salah. Nah, ini menarik. Soal tanggung jawab personal. Facts King nekenin banget soal ini. Maksudnya gimana tuh? Ya, bahkan pas kita ngerasa bener 100% nih, tetap penting buat coba ngerti kenapa tindakan kita mungkin aja nyakitin orang lain. Jadi refleksi gitu ya? Betul. Dan menurut dia, ini tuh bentuk self-love juga loh. Karena nunjukin kita pantas dapat interaksi yang lebih sehat. Dan itu dimulainya dari diri kita sendiri. Tepat. Terus dia bahas hubungan juga kan? Pasangan, pertemanan. Iya, soal gimana rasa nggak aman, insecurity itu sering jadi akar masalah. Yang bisa bikin orang jadi manipulatif. Banget. Contohnya kayak pasangan yang nuduh macam-macam cuma karena dia sendiri ngerasa insecure. Oke. Nah, Facts King bilang, hubungan yang sehat itu harusnya memberdayakan, nggak nguras energi. Jadi kita mesti percaya intuisi kalau ngerasa ada yang nggak beres gitu. Persis, itu penting banget. Tapi gimana bedainnya ya? Tantangan biasa dalam hubungan sama yang udah toksik? Nah, itu dia pertanyaannya. Facts King ngasih tanda kunci, hilangnya kedamaian batin. Kalau udah mulai ada pola perilaku yang ngerendahin atau manipulatif terus-menerus, nah itu dia. Pola ya, bukan cuma sekali dua kali. Iya, konsisten. Dan ini berlaku juga buat pertemanan loh. Oh iya, sama aja prinsipnya. Sama. Penting banget milih teman yang beneran dukung. Ada cerita kan di buku soal remaja yang harga dirinya jatuh gara-gara temennya toksik. Terus dia ganti lingkungan pertemanan jadi lebih baik. Betul. Lingkungan sosial tuh ngaruh banget ke getaran atau vibe kita. Energi emosional kita lah. Jadi prioritasin diri itu termasuk milih temen yang naikin kita, bukan yang diam-diam iri atau jatohin. Yep. Kualitas di atas kuantitas. Itu jelas. Terus gimana kalau sumber masalahnya dari keluarga? Ini kan sering lebih kompleks ya. Ya. Bisa jadi sumber konflik juga. Saran Facts King sih coba komunikasi terbuka dulu. Usaha buat ngerti sudut pandang mereka, yang mungkin terbatas sama pengalaman atau ketakutan mereka sendiri. Ya, coba pahami dulu. Tapi dia juga tegas soal batasan. Boundaries. Jadi kalau komunikasi udah dicoba tapi tetap nggak bisa, dan perilaku mereka terus nyakitin, Ya, jaga jarak, atau bahkan, kalau perlu banget, putus hubungan itu bisa jadi pilihan. wow itu langkah besar. Tapi itu bukan kegagalan loh. Menurut Facts King, itu tindakan nyata memprioritaskan kesehatan mental kita. Oke, terus ada lagi nih, soal jebakan selalu ada untuk orang lain. Ya. Jadi pahlawan kesiangan gitu ya. Bisa jadi. Penulis cerita pengalamannya sendiri, energinya habis total pas bantu teman sekamarnya yang depresi. Pesannya sih jelas banget. Lindungi energimu dulu, jaga diri sendiri dulu. Nggak bisa nolong orang kalau kita sendiri kosong. Balik lagi ke analogi cangkir tadi ya. Betul. Harus diisi dulu baru bisa memberi. Keseimbangan lagi. Terus gimana hadapi orang negatif atau kritik? Kan nggak mungkin dihindari ya. Nggak mungkin. Facts King cerita dia diejek waktu kecil. Sarannya, coba pahami kalau negativitas orang itu seringnya datang dari luka mereka sendiri. Dari rasa sakit atau insecurity mereka. Iya, pertahanan terbaiknya, kata dia, keheningan dan jaga sukacita kita sendiri. Jangan biarkan omongan mereka ngontrol emosi kita. Persis, ingat kata Gandhi kan? Tak seorang pun bisa menyakiti saya tanpa izin saya. Ambil kembali kendali respons emosi kita. Dalam. Terus satu lagi nih, kebiasaan yang katanya harus dihentikan. Apa tuh? Mencoba nyenengin semua orang. Wah, ini penyakit banyak orang kayaknya ya. Melelahkan banget dan nggak mungkin juga kan? Nggak mungkin. Dia cerita pas kewalahan balesin email, contoh kecil aja udah nguras energi. Nah,
Makanya, menerima aja kalau nggak semua orang bakal suka sama kita atau setuju sama kita, itu bagian penting dari prioritas sendiri. Lepaskan kebutuhan validasi dari luar. Fokus ke integritas diri kita aja. Menariknya, Vex King juga bilang kalau getaran baik kita itu bisa jadi pelindung. Maksudnya gimana tuh? Kayak perisai gitu? Semacam itu. Jadi pas kita naikin vibrasi positif kita, orang-orang yang vibrasinya rendah atau negatif, otomatis bakal menjauh. Oh, kayak frekuensi yang nggak cocok jadi saling tolak gitu ya? Bukan kita yang aktif nolak. Iya, lebih ke konsekuensi alami dari pertumbuhan energi kita aja. Masuk akal, masuk akal. Terakhir nih, soal kerjaan. Lingkungan kerja kan sering jadi sumber stres atau toksisitas yang susah dihindari kadang. Betul, apalagi kalau kita butuh pekerjaan itu. Vex King cerita dia berani keluar dari kerjaan kantoran yang bikin dia nggak happy. Meskipun pasti ada resikonya. Nah, keberanian itu. Sadar kalau kita pantas dapat lingkungan kerja yang lebih baik, itu udah bentuk prioritas diri yang kuat banget. Milih sejahtera jangka panjang daripada nyamar atau nggak nyaman tapi udah biasa jangka pendek. Tepat sekali. Oke, jadi kalau dirangkum nih, apa sih inti dari semua ini? Memprioritaskan diri versi Vex King ini? Intinya sih, ini tuh tindakan mendasar dari cinta diri. Fondasinya lah. Yang melibatkan introspeksi. Menetapkan batasan yang sehat. Di semua hubungan ya, nggak cuma pasangan. Jaga energi pribadi kita. Dan berani bikin perubahan kalau emang itu perlu buat kebaikan diri kita. Dan ini penting, bukan soal egoisme ya. Sama sekali bukan. Justru biar kita bisa berinteraksi sama dunia dari posisi yang penuh, nggak kosong. Keseimbangan lagi antara memberi dan menerima. Antara menerima diri dan terus tumbuh. Dinamis prosesnya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin satu pertanyaan buat Anda yang dengerin. Silahkan. Coba deh renungkan. Area mana dalam hidup Anda sekarang, hubungankah, pekerjaan, kebiasaan pribadi mungkin, yang paling butuh Anda terapkan prinsip prioritaskan diri ini? Langkah kecil apa yang konkret yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai lebih menghargai kebutuhan Anda sendiri? Sesuatu untuk direnungkan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa.